Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Lestari Riyandini MT, dosen program studi Teknik Lingkungan STIN Padang. Pada saat ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Laboratorium Lingkungan. Selama proses pembelajaran, saya menggunakan metode DEI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery saya lakukan dengan memaparkan teori yang bersumber dari textbook dan jurnal-jurnal terkini. Delivery saya lakukan secara tatap muka di kelas ataupun secara elektronik melalui video interaktif, di mana mahasiswa dapat mengakses materi sebelum memulai perkuliahan di kelas. Selanjutnya, interaksi dilakukan di kelas untuk menghidupkan suasana agar proses belajar tidak kaku, di mana saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa di awal perkuliahan untuk mereview mata kuliah sebelumnya. Dan saya akan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa di akhir pertemuan kelas. Dan juga akan dilakukan proses diskusi. Dan yang ketiga adalah assessment, di mana saya akan memberikan ujian berupa UTS dan UAS dan juga tugas struktur. Adapun bobot dari asesmen yaitu UTS 25%, UAS 25%, tugas terstruktur 20%, kuis 10% dan praktikum 20%. Mata kuliah Laboratorium Lingkungan terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Laboratorium Lingkungan merupakan mata kuliah inti program studi. Mata kuliah ini membahas tentang parameter dan karakteristik dari air bersih, air buangan, buangan padat atau sampah, dan udara, serta metode pengambilan sampel lingkungan yang terdiri dari air sungai, air danau, air laut, dan air sumur, serta melakukan sampling sampah perkotaan, sampling udara, serta membahas tata cara analisis laboratorium seperti analisis logam berat, analisis kesadaran air, analisis COD, BOD, dan analisis solid. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis parameter kualitas lingkungan yang meliputi air bersih, air buangan, buangan padat, dan udara, serta mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia dan alam, serta mengkaji berdasarkan aspek teknis dan non-teknis. Pada video ini, saya akan memaparkan salah satu materi yang berjudul Metode Pengambilan Sampel Lingkungan. Adapun capaian pada pertemuan ini yaitu mahasiswa mengetahui tujuan pengambilan sampel lingkungan serta mampu menjelaskan tata cara sampling air sungai, air danau, dan air sumur. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Laboratorium Lingkungan. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan video pengajaran bersama mahasiswa program studi Teknik Lingkungan STIN Padang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran minggu ini, kita review dulu materi minggu lalu. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan, silahkan nanti Anda menjawab. Jadi untuk minggu lalu itu ada parameter air bersih. Jadi parameter itu ada 3, ada parameter fisika, ada parameter kimia, dan juga ada parameter biologi. Nah, siapa yang bisa menyebutkan untuk parameter fisika? Parameter fisika yaitu ada temperatur, bau, warna, dan rasa. Oke, yang lain ada yang bisa menambahkan? Untuk parameter kimia, siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, silakan Ina. Parameter kimia yaitu ada COD, BOD, PDS, sama PSS, logam-logam, pH. Oke. Nah, jadi ada parameter kimia, tadi disebutkan Ina, ada BOD dan COD. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu COD? Saya, Bu. Oke, silakan terima. COD atau chemical oxygen demand adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi polutan yang ada di dalam air. Oke. Nah, selanjutnya ada BOD. Siapa yang bisa menjelaskan BOD? Saya, Bu. Oke, silakan Yuda.
BOD itu pengertiannya jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk mendegradasi polutan yang ada dalam air limbah. Nah, kemudian ada parameter biologi. Siapa yang bisa menyebutkan parameter biologi? Parameter biologi terdiri dari anaerobik, bakteri, dan Oke, kita akan membahas mengenai metode pengambilan sampel lingkungan. Ya, jadi apa tujuan dari pengambilan sampel? Ya, jadi ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengumpulkan data rona lingkungan. Apa itu rona lingkungan? Rona lingkungan itu adalah keadaan awal suatu lingkungan. Ya, misalnya ingin membuat suatu industri. Nah, kita pasti mau membutuhkan dokumen AMDAL. Nah, untuk membuat dokumen AMDAL itu ada istilahnya membuat rona lingkungan, ya, rona lingkungan awal. Jadi kita untuk mengetahui berapa konsentrasi dari parameter air sungai, berapa konsentrasi dari kualitas udara yang ada di sana. Nah, kita butuh melakukan pengambilan sampel, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memantau lingkungan. Nah, maksudnya memantau lingkungan, ya, kita ingin mengetahui apakah suatu sungai tercemar atau tidak, gitu ya. Nah, jadi kita harus melakukan sampling dulu di air sungai tersebut, kemudian kita lakukan pengujian di laboratorium untuk mengetahui kualitas air sungai tersebut memenuhi baku mutu atau tidak, ya, sehingga perlu dilakukan pemantauan. Kemudian mengelola sumber daya alam, ya, ini juga berkaitan dengan pemantauan kualitas lingkungan. Kemudian menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan. Nah, dengan ada melakukan pengambilan sampel tadi, ya, kita mengetahui terjadi pencemaran atau tidak di suatu sungai atau udara, gitu ya. Jadi pemerintah bisa melakukan kebijakan atau mengambil suatu kebijakan jika suatu sungai terjadi pencemaran, gitu ya. Kemudian menghadapi permasalahan lingkungan global. Nah, jadi apa saja permasalahan, ya, yang sering terjadi saat pengambilan sampel lingkungan? Nah, yang pertama adalah polutan di lingkungan itu mudah bermigrasi. Jadi mudah bermigrasi ini maksudnya jika kita ingin melakukan sampling udara, misalnya. Jadi ada sumbernya itu adalah cerobong industri. Nah, kalau cerobong industri dia membuang limbahnya berupa gas, itu kan dia tidak akan mengumpul di suatu tempat, tapi dia akan menyebar, ya, menyebar kemana arah angin dominan, ya, seperti itu. Nah, itu yang kita kesulitan. Jadi kita akan mengambil samplingnya di beberapa titik nantinya. Kemudian begitupun dengan air sungai, ya. Misalnya suatu industri membuang limbah, ya, ada outletnya di sana dan tidak akan terkumpul di satu tempat, pasti dia akan tersebar. Karena apa? Karena ada arus sungai, gitu ya. Jadi kita melakukan pengambilan sampel untuk air sungai dilakukan di beberapa titik seperti itu, ya. Kemudian untuk konsentrasi parameter lingkungan yang terlalu rendah. Jadi kalau misalnya terlalu rendah, dia jadi susah untuk dianalisis di laboratorium. Ya, kemudian yang ketiga, pengambilan sampel yang tidak homogen atau representatif. Jadi kita kalau melakukan pengambilan sampel, kenapa dilakukan di banyak titik, ya, agar bisa mewakili kondisi air sungai tersebut, ya, atau udara, ya, seperti itu. Nah, jadi kita untuk menentukan lokasi dan titik pengambilan sampel apa saja yang harus kita pertimbangkan. Ya, yang pertama adalah tujuan pengambilan sampel. Jadi tujuan pengambilan sampel kita ini untuk apa? Ya, apakah untuk memantau kualitas air atau memantau kualitas air sungai, udara, gitu ya? Atau untuk tugas akhir, gitu ya? Jadi kita harus tahu dulu tujuannya untuk apa, gitu. Yang kedua, gitu kan, apakah ada lokasi atau titik yang telah ditentukan, ya, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ini maksudnya jika kita ingin membuat dokumen AMDAL seperti saya jelaskan tadi, dokumen AMDAL ataupun RKL, RPL, gitu ya. Nah, kita kan ada istilah tadi rona lingkungan, ya. Jadi kita ingin mengetahui kondisi awal dari suatu wilayah, ya. Jadi kita menentukan titiknya itu sudah ditentukan. Oh, saya mau ngambil rona lingkungan di wilayah ini. Nah, jadi sudah ada titik yang ditentukan. Jadi kita melakukan sampling di titik yang di sana yang ditentukan tadi, gitu ya. Dan yang ketiga, lokasi dan titik harus representatif. Nah, representatif ini itu tujuannya adalah agar bisa memberikan data yang akurat, ya, terhadap suatu lokasi sampling tadi. Kemudian parameter yang dianalisis, ya. Kira-kira parameter apa saja? Seperti tadi untuk kualitas air, ya, itu ada BOD, ada COD, gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk BOD, COD berarti pengambilan sampelnya itu
posisinya di mana, apakah dekat dengan outlet dari suatu industri ataukah jauh. Nah itu juga ya akan mempengaruhi. Kemudian bagaimana lokasi atau titik pengambilan dapat diketahui. Nah ini misalnya kita melakukan pengambilan sampel air sungai, kita harus ada di situ titik koordinatnya. Jadi kita harus catat nanti titik koordinat. Nah ini untuk parameter kualitas lingkungan. Jadi secara umum untuk parameter itu ada parameter primer, kemudian ada parameter sekunder. Nah kalau misalnya parameter primer itu parameter yang sudah ada sejak awal. Sedangkan kalau misalnya sekunder, dia terjadi interaksi atau reaksi dengan parameter lainnya, gitu ya. Misalnya kalau misalnya untuk kualitas udara, ya kalau misalnya kualitas udara itu kan sebenarnya udah ada SOx, NOx gitu ya, ada oksigen di dalam udara gitu. Jika terjadi reaksi dengan senyawa lainnya bisa menemukan H2SO4 gitu ya, bereaksi nantinya dengan air hujan menjadi hujan asam ya. Itu untuk parameter lingkungan ya. Nah ini juga ada istilah parameter kunci. Nah jadi parameter kunci ini adalah parameter-parameter yang dapat mewakili kualitas dari air limbah ataupun air bersih ataupun udara gitu ya. Yaitu ada untuk air limbah itu ada suhu, ada DO, ada COD ya, kemudian ada BOD ya, dan juga kontaminan lainnya logam-logam ataupun senyawa anion atau kation. Nah kemudian ada pengukuran lapangan ya. Nah jadi pada saat kita melakukan pengambilan sampel, contoh kita melakukan pengambilan sampel di sungai, kita selain membawa wadah, kemudian alat untuk mengambil sampel, kita juga membawa beberapa alat untuk mengukur ini. Mengukur suhu apa? Ini ya alatnya. Termometer ya, kemudian ada pH ya, pH meter, kemudian ada daya hantar listrik, kemudian ada kekeruhan ini biasanya TSS ya, kemudian debit air, kemudian cuaca. Nah ini kita bisa ukur secara langsung di lapangan. Tapi kalau misalnya untuk kayak COD, BOD, TDS kita kan tidak bisa ukur di lapangan, kita harus bawa ke lab gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa ukur nanti di lapangan. Kemudian udara, kalau untuk sampling udara itu arahannya kita bisa ukur. Kemudian suhu, kelembapan, sama kecepatan angin ini ada alat pengukurnya. Itu yang dibawa ke lapangan ya. Jadi sudah tahu ya untuk parameter lapangan apa saja parameternya. Nah, kemudian untuk ukuran atau berapa banyak bisa kita melakukan sampling air sungai, berapa banyak air sungai yang kita ambil. Nah itu berdasarkan apa? Pertamanya adalah berdasarkan jumlah parameter uji. Kalau semakin banyak parameter yang diuji, tentu semakin banyak jumlah air sampel yang digunakan. Misalnya kita mau BOD, COD, kemudian TSS, mengukur apa lagi, nitrat, berarti kan banyak ya parameternya, tentu sampelnya harus banyak gitu kan. Kemudian metode pengujian, jadi kan metode itu banyak sekali. Misalnya kita mau mengujinya nanti satu kali, kalau satu kali yakin nggak ya ini benar nggak ya? Nah kita ukur lagi secara duplo atau triplo. Nah duplo ini kita mengukur dua sampel dengan parameter yang sama. Misalnya COD, ada dua sampel sama-sama COD, berarti jumlah sampelnya bertambah kan? Nah itu dia yang terkait dengan metode. Kemudian distribusi polutan di lingkungan ini terkait dengan tingkat dispersi dari si polutannya. Ya, mau berapa titik kita melakukan pengambilan sampel, gitu ya. Nah, itu yang berkaitan dengan berapa jumlah volume sampel yang kita ambil. Nah, ini terlihat ya. Nah, ini ada beberapa diagram bagaimana caranya kita melakukan sampling. Ya, pertama kita harus merencanakan pengambilan sampling. Nah, sampel ini kita ambil untuk apa tadi tujuan. Nah, kalau misalnya ternyata hasilnya memenuhi, nah itu kita bisa lanjut ke labor nantinya, ya pengujian di laboratorium, ya. Tapi kalau kita tidak memenuhi, kita mengulang lagi melakukan pengambilan sampelnya. Nah seperti itu ya. Tapi kalau bisa sudah memenuhi, kita boleh bawa ke laboratorium untuk dilakukan pengukuran lebih lanjut terhadap parameter lain, ya. Itu untuk step by step dalam pengukuran air ya. Nah ini untuk teknik pengambilan sampelnya ya. Jadi teknik pengambilan sampel itu ada dua. Yang pertama adalah sampel sesaat atau discrete sample. Nah maksudnya untuk discrete sample ini kita mengambil sampel di satu titik ya, satu kali dalam satu lokasi dalam satu titik. Nah itu dia. Kalau untuk yang
sesaat. Jadi diambil itu pada satu waktu, gitu ya. Sedangkan kalau yang kedua gabungan ini kita ambil di beberapa titik. Misalnya kayak air sungai luas ya, panjang kan, diambil misalnya per jarak 5 meter, per jarak 10 meter misalnya, atau per kedalaman 60 cm, 1 meter, dan kedalaman lainnya itu diambil beberapa titik gitu ya. Kemudian nanti bisa dihomogenkan, baru dilakukan pengukuran di laboratorium gitu ya. Nah, ini terkait dengan pengendalian mutu di lapangan ya. Jadi apa sih tujuan untuk ini ya, kontrol mutu ini? Pertama, agar hasil konsentrasi dari parameter yang didapatkan itu akurat ya. Kemudian sampel yang diambil itu harus representatif, jadi bisa mewakili kondisi dari wilayah yang kita mau ambil, misalnya air sungai kah atau udara kah gitu ya. Nah, kemudian juga pemilihan sampel ini juga nanti terkait dengan pengawetan sungai ya. Untuk air sungai itu kita harus tahu dulu beberapa faktor yang harus kita perhatikan ya. Di situ ada lebar sungai. Kalau lebar sungai ini biasanya udah ada dari BPS, kita tinggal cari sungai apa yang kita lakukan sampling gitu ya. Kemudian kedalaman dari sungai, kemudian kecepatan aliran sungai gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah kita menghindari ya pengambilan sampel pada tempat air yang diam. Jadi sungai itu kan mengalir ya, jadi ada arus. Kalau misalnya ada arus, berarti polutannya itu besar, mungkin dia akan terdispersi. Nah, jadi kita menghindari dia yang stagnan, tidak mengalir. Nah, itu kita hindari yang seperti itu ya. Jadi cari yang memang mengalir gitu ya. Kemudian kalau misalnya air sungai terdiri dari beberapa aliran, pilih aliran yang paling besar gitu ya. Misalnya dia bercabang gitu ya, pilih aliran yang paling besar untuk melakukan pengambilan sampel. Kemudian jika di anak sungai terdapat pembuangan air limbah atau effluent ya dari suatu industri gitu ya, nah lakukan pengambilan sampel sebelum dan setelah effluent. Jadi kita bisa bandingkan, oh ternyata dari adanya effluent industri kita bisa lihat ternyata sebenarnya ini loh limbah yang dihasilkan dan yang disumbangkan oleh suatu industri. Jadi itu akan mempengaruhi kualitas dari air sungai gitu ya. Jadi sebelum dan setelah dari titik effluent gitu ya. Nah, ini untuk pengambilannya ya. Kalau misalnya lebar sungainya 5 meter, nah berarti silakan nanti ambil di 3 titik ini, boleh salah satu ya, karena ini perkiraan terjadinya percampuran. Jadi misalnya effluent yang terbuang di sana terjadi pencampuran itu pada jarak berapa. Nah, jadi silakan nanti dilihat ya, ini untuk kedalaman yang 10 meter, ini kedalaman 20 meter ya, nanti terjadi pencampuran itu pada jarak 1,3 sampai 11 km gitu ya. Jadi nanti silakan diambil beberapa titik ini kalau misalnya melakukan sampling air sungai. Nah, ini jadi nanti mengacunya kemana untuk air sungai SNI yang ini ya, SNI 06421 tahun 91. Nah, ini digunakan untuk kita melakukan sampling air sungai ya. Nah, kemudian untuk pengambilan sampel di danau ya. Jadi kalau untuk di danau itu juga didasarkan pada kedalaman. Kalau misalnya kedalamannya kurang dari 10 meter, nah berarti diambil di 2 titik ya. Kalau misalnya kedalamannya 10 sampai 30 meter, nanti diambil di 3 titik, di permukaan, di tengah, dan di dasar. Bagaimana cara mengambilnya? Kalau bisa permukaan, oke, bisa kita ambil titik di kedalaman. Ya udah, kita tinggal setting aja nanti berapa meternya. Karena kalau kita yang mengambil kan tidak mungkin kan sampai menyelam gitu ya. Jadi kita cukup menggunakan alat ini saja, gitu ya. Nah, ini juga ya alat yang untuk secara komposit. Jadi dia tinggal disedot aja, dimasukkan ininya ya, selangnya ke dalam air, kemudian nanti dia ada vakumnya gitu ya, untuk mengambil air di dalam wadah sampel. Tapi sekarang udah jarang, yang sering dipakai itu yang ini gitu. Jadi kalau kita udah melepas, nah yang tutup ini akan tutup secara otomatis. Kita sudah punya ya ini ya di labor. Jadi nanti kalau misalnya mau mengambil sampel untuk tugas akhir, nah itu boleh dicek gitu ya. Nah, ini untuk yang wadahnya banyak ya, jadi secara komposit juga, nah, tapi ini juga jangan pakai gitu ya. Tujuannya apa?
Analis selanjutnya bisa tahu posisi pengambilan sampel itu di mana, kualitas air sebelumnya seperti apa, ya. Nah kemudian selanjutnya itu APD, ya APD untuk ini ya analis mengambil sampelnya, karena kalau kita mengambil sampel di sungai itu kan kita nggak tahu ya kondisi lapangannya seperti apa, gitu ya. Ada yang kondisinya terjal, gitu ya, harus naik bukit, turun bukit seperti itu, jadi dia harus menggunakan sepatu safety, ya. Kemudian bajunya juga harus safety, gitu ya. Perlu dia menggunakan membawa metode. Oke, nah ini untuk wadah ya, wadah untuk mengambil sampel air. Nah ini untuk syarat-syarat ya, mulai dari bahannya, tidak menimbulkan reaksi dengan senyawa, gitu ya. Biasanya menggunakan bahan plastik ataupun kaca, kemudian mudah dibawa, mudah dipindahkan, gitu ya. Nah ini contoh dari wadah untuk pengambilan sampel. Nah kemudian ini tahu apa? Cooler box ya. Jadi kalau misalnya saat kita melakukan pengambilan sampel, ini kita bawa dan kita isi es batu, gitu, atau es gel. Ya biasanya es gel, gitu ya, dibawa es gel. Nah kemudian sampel yang kita ambil di sungai tadi kita masukkan ke dalam sini. Tujuannya apa? Agar sampel itu kondisinya tidak berubah saat dibawa ke laboratorium. Nah nanti saat dibawa ke laboratorium, gitu ya. Nah apakah dilakukan pengukuran hari ini? Jika tidak, perlu diawetkan, gitu ya. Nah ini untuk parameter pengukuran lapangan tadi yang saya bilang ya. Kalau misalnya parameter pengukuran lapangan itu ada parameternya, ada temperatur, kemudian ada pH ya, kemudian ada oksigen terlarut, kekeruhan. Nah ini beberapa peralatan yang bisa kita bawa, atau peralatan pendukung tadi ya. Kalau misalnya untuk mengukur oksigen itu ada diometer, kemudian kekeruhan itu bisa nanti menggunakan turbidity ya, dibawa ke lapangan saat pengambilan sampel. Nah ini untuk tata cara pengambilannya ya. Kita harus siapkan botol sampelnya, kemudian saat di lapangan kita lihat dulu kondisinya. Kalau misalnya kondisinya mendung, itu kita harus catat ya, kita harus catat kondisi lapangannya seperti apa. Kemudian kalau misalnya bisa kita ukur kelembapan sekitar juga boleh, gitu ya. Kondisi debit airnya itu kita harus catat, gitu ya. Nah ini ya, kalau misalnya kita tidak melakukan pengukuran secara langsung, misalnya kita udah bawa sampelnya ke lab, kemudian kita nggak ukur hari ini, misalnya karena udah kesorean, kita mau ukur besok, itu boleh, atau mau ukur 7 hari lagi, itu juga. Nah, kalau kita misalnya kita mau mengukur BOD misalnya nih, kita mau ukur BOD, nah kalau BOD itu sebenarnya cukup didinginkan saja, masuknya ke dalam kulkas, nah itu bisa bertahan 6 jam sampai 14 hari. Nah kalau misalnya mau mengukur COD, nah kalau COD tentu harus ditambahkan H2SO4 sampai pH-nya di bawah 2, gitu ya. Nah ini bisa tahan 7 sampai 28 hari. Jadi sampel yang kita tadi itu kita bagi, gitu. Kita mau mengukur misalnya COD, kita pindahkan dulu ke dalam botol ini untuk mengukur COD. Kemudian kita pindahkan lagi ke dalam botol ini untuk mengukur BOD. Jadi kita awetkan sesuai dengan parameternya tadi. Kalau misalnya BOD tentu cara tidak mesti kulkas. Kalau misalnya COD harus ditambahkan dengan asam pekat. Gitu. Kalau misalnya mau mengukur logam-logam, gitu ya. Nah kalau misalnya mengukur logam-logam misalnya Fe, Mn, gitu, Pb dan lain sebagainya, gitu ya. Nah itu juga nanti tinggal ditambahkan HNO3 sampai pH di bawah 2. Nah itu bisa bertahan sampelnya sampai 6 bulan, gitu ya. Nah dia beberapa bahan-bahan kimia yang digunakan untuk mengawetkan. Sampai di sini ada pertanyaan. Saya beri pertanyaan ya dari materi saya. Nah, jadi ada tadi beberapa parameter lapangan yang harus diukur segera ya di lapangan dan menggunakan beberapa peralatan. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan parameternya apa saja dan diukur menggunakan alat apa? Oke, silakan Amelia. Parameter yang diukur di lapangan itu pertama yang kita ukur itu adalah pH. pH diukur menggunakan pH meter. Lalu kita mengukur suhu dengan termometer. Lalu kita mengukur kekeruhan dengan turbidity meter. Jadi kalau misalnya kita sudah awetkan, gitu kan, ternyata kita mau ukurnya udah melewati, nah, itu sudah tidak bisa lagi pakai sampelnya. Makanya ada waktunya, gitu ya. Jadi bisa diukur 6 jam sampai 28 hari. Kita harus mengukur sampel tersebut sesuai dengan rentangnya. Gitu.
Dan kalaupun kita melakukan sampling lagi ya di waktu yang berbeda, itu kondisi air sungainya akan berbeda. Gitu. Makanya kalau misalnya nanti pas saat penelitian ya, ambil sampel itu di saat yang sama. Ya, misalnya nanti sebelumnya berapa nih konsentrasinya, kemudian dilakukan hitungan dengan suatu teknologi, gitu ya, diukur lagi dan ternyata hasilnya jelek. Nah, kita nggak bisa melakukan pengambilan lagi. Kalaupun mengambil pengukuran lagi atau sampel lagi, ya kita ukur lagi di awal, ulang dari nol gitu ibaratnya. Ya, jadi tidak bisa lagi tidak representatif lagi untuk kondisi air sungai tersebut, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.